Oke, hai, selamat sore. Masih melanjutkan tentang aktivitas pada saat ini Pesangon. Tapi sebelumnya saya khusus untuk video ini untuk menyampaikan uh, revisi terkait dengan apa yang saya utarakan tentang material planet pada video sebelumnya, yaitu ketika saya mengupas NASA berkaitan dengan ada sebuah penemuan penggalian materi tentang perhiasan yang kemudian ada kristalisasi, ada topiknya, saya tidak perlu tunjukkan, tapi terkait dengan video yang lalu saya katakan bahwa ditemukan lalu dikatakan itu adalah material planet, dan saya dalam video itu mengatakan itu bukan, itu material planet, tetapi agak sedikit berlebihan di sisi mereka yang menemukan menggali, karena pada informasi yang diberikan ke masyarakat umum dalam dunia sosial media, yaitu melalui internet, Google, dikatakan bahwa itu berasal dari luar planet bumi. Materi itu berasal dari material bumi yang terkait dengan keterciptaan, terkait dengan penciptaan Adam, yang menggambarkan, yang menempatkan pada titik ketaatan tentang kosmik terjadinya bumi sebelum menjadi dunia manusia. Kenapa? Karena bumi menjadi dunia itu berbeda. Dan titik perbedaannya itu adalah titik perbedaan pada waktu Adam diciptakan. Kenapa? Karena pada waktu itu bumi namanya. Kemudian jadilah sebuah pengetahuan, terapan dari arahan planet itu sendiri. Adam mengenal, Adam belajar, Adam dituntun, Adam diarahkan untuk mengetahui bagaimana menjadi manusia, bagaimana menjadi seorang pria, bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana menjadi seorang edukator, bagaimana menjadi seorang yang mengerti tentang ketiga planet itu. Itulah revisi yang harus saya lakukan. Kenapa? Seperti janji saya harus menghormati planet-planet yang ada. Jika saya melakukan kesalahan, saya dengan segera diberitahukan dan diarahkan untuk membuat satu perbaikan sesegera mungkin, apalagi terkait dengan nilai pengetahuan yang begitu jauh. Dan terkait dengan pemetaan. Jadi peta zaman, bukan revisi tetapi tambahan. Kalau terkait dengan tadi ungkapan saya itu bukan dari planet, saya sedikit revisi, ralat, saya jelaskan lebih jauh lagi, saya tambahkan dan saya akui ada kesalahan di sana dan segera saya perbaiki. Mengenai pemetaan, jadi saya ada kupas tentang Yunani terkait kerang, kemudian koin-koin, kemudian ke bawah lagi terkait dengan Sulaiman 72 jin, terkait dengan persetubuhan, terkait dengan urusan rumah tangga seksual, terkait dengan arah mereka ke India, ke Cina, di mana ada Kama Sutra, di mana ada pelebaran dan penurunan. Itu sebabnya untuk materi berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana jika pola piramid, kemudian saya akan gabungkan dengan pola Borobudur, tetapi saya ukur terbalik. Kenapa? Karena Borobudur adalah kemajemukan yang dijadikan Esa untuk menunjukkan bahwa ada satu gerakan di bawah gorong-gorong yang itu menjadi masalah dulu, kemudian dibaca oleh anak-anak Nusantara dengan panduan edukasi dan penerapan dalam kehidupan, sehingga mereka bisa mencegah dan mereka bisa memenangkan peperangan pada waktu zaman sebelum kolonial, bahkan mempertahankan Nusantara. Dan tiba-tiba mereka jebol karena ada hal-hal yang terjadi serupa, edukasi ditolak oleh para penerus dan terjadi kemerosotan, sehingga menjadi gambaran seperti sekarang yang diulangi lagi dengan tahapan yang luar biasa. Tahapan secara global plus tahapan secara Nusantara, Indonesia nasional. Jadi beban saya mengerikan sekali. Kenapa? Karena saya harus berhadapan dengan mereka secara global. Saya berhadapan juga dengan kaum tempat saya dilahirkan sendiri.
tetapi pemahaman mereka dibawa dari global, kapital, sosial, civil society, pengetahuan, edukasi, dan sebagainya yang ternyata saya tahu letak keberhasilan mereka, baik mereka yang dipandu oleh kepartaian, kepemimpinan pemerintahan, maupun dipandu oleh keagamaan, maupun dipandu oleh kebudayaan, ekonomi, medis, protokol kesehatan, dan yang terakhir adalah penolakan untuk kebersamaan kita. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, lupakan saja. Kenapa? Karena satu orang berarti ikannya nggak ada. Bhinneka itu gambaran 1000. Tunggal Ika menjadi satu. Ketika satu orang diantikan, jangan harap sebuah perwujudan tindakan aktual untuk pencapaian destiny bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu edukasi global, tidak ada. Kenapa? Karena kalian memilih berhadapan dengan zero. Itu sebabnya berpikir ulang. Satu pining itu satu. Oke, kita lepas dari cerita Nusantara itu karena kita tahu bahwa itu adalah masa nanti ke depan. Karena saya sementara dipandu, saya sementara diberikan keterangan, kejelasan, kebeningan, kemuliaan, keagungan dari kuasa Sang Pencipta. Dan saya menyukai itu lebih dari apapun juga. Itulah destiny saya, dan sebetulnya bukan hanya destiny saya, tetapi destiny bangsa ini. Seluruh masyarakatnya tak terkecuali, tetapi mereka membuat pilihan dan apa boleh dikata, biarlah saya hadapi sendiri. Untuk itu saya juga ingin menjelaskan nanti materi berikutnya setelah gorong-gorong kita akan melihat bagaimana itu menggambarkan di bawah lagi sosial kaum gorong-gorong berkaitan dengan komunis, berkaitan dengan pembangunan penemuan yang di bawah tanah yang terkait dengan gerakan-gerakan gorong-gorong sejak zaman dulu kala, kemudian terkait dengan apa maknanya, apa kaitannya dengan E. coli, apa kaitannya dengan kelahiran, kemudian DNA, kemudian paparan seksual, bokeper, karena kita tahu ke kanan dia kemana, barat-baratan, kemudian kalau kita pakai petajaman kita kenali ada edukasi penyelewengan, bokeper, kemudian menjadi sebuah senjata yang digunakan untuk menjatuhkan sebuah bangsa, baik dari Cina, dari India, kemudian sekarang sedang menyerang Indonesia, bahkan sudah, ya kan, dari monster cock, dari asusila, dari pornografi, bokeper, sampai lubang yang salah, yang punya dampak sampai kemana-mana, bahkan sampai free seksual, kemudian melahirkan, aborsi, kemudian apalagi ketidaksiapan orang tua, ya kan, mumpuninya di anak-anak karena kejadian-kejadian mereka di bawah penyesatan yang membuat kita menghasilkan generasi-generasi yang sebenarnya punya kapasitas yang bagus, tetapi karena dipandu dia menjadi sesuatu yang hampa. Yang tadinya punya kapasitas destiny 1000 kemampuan dalam satu pribadi, tidak hanya untuk saya tetapi untuk seluruh warga, seluruh masyarakat. Tidak hanya Indonesia, tetapi dunia. Kenapa? Karena perkembangannya sudah sejauh itu. Bahkan lebih dari 1000 dalam satu pribadi. Saya sebutnya itu rahasia independen. Itu sebabnya kenapa ada ketertinggalan pemecah-mecahan sehingga kemampuan itu hilang. Dan kemampuan yang pertama adalah kemampuan bagaimana Adam berkomunikasi dengan salah satunya. Bukan salah satu, benar satunya terkait benda di langit, benda penerang, penjelas, yang selalu setia, yang selalu menjadi pengamat dari sejak awal bumi belum ada. Mereka lah yang menciptakan kosmos, galaksi, kemudian menjadi benda padat. Mereka lah yang mengatur semua dalam dinamika cuaca,
dan memberikan sebuah sistem sehingga menjadi bumi layak ditempati, mereka tumbuhkan, dan kita harus menghargai itu. Sebagaimana mestinya, itulah kemuliaan dan kehormatan mereka. Masih bersama dengan saya, Bocah Angon, di masa kini.